Jadi Imam Bukhari itu 810 itu masa Baghdad. Iya, masa Baghdad. Kan ini Khilafah Abbasiyah atau Abbasiyah Empire itu 750 sampai 1150. Jadi Imam Bukhari masih fase Baghdad tuh ya. Tapi dia nggak ada di Baghdad, jauh. Artinya di Uzbeknya sendiri itu politiknya seperti apa ya? Masih ngikutin Islam. Sekarang gini aja. Sebelum Timur Leng ada namanya Mughal, Genghis Khan. Genghis Khan Islam nggak? Tapi bengis nggak? Bengis. Kata Ibnu Taimiyah, andaikan halal makan daging orang, saya makan dagingnya Genghis Khan. Kata saya Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa beliau. Genghis Khan sama Timur Leng beda, Pak. Ya, beda. Kalau Timur Leng agak baik. Kalau Genghis Khan nggak baik, Pak. Genghis Khan dari mana? Mongol. Jadi Imam Bukhari budayanya kayak gitulah, masyarakatnya, Pak. Masyarakat Genghis Khan, masyarakat Mongol. Ya, karena itu orang Uzbek itu ada yang ke Eropa-Eropaan, ada yang ke Arab-Araban, ada yang ke Cinaan, ke Mongol kayak gitu tuh, Pak. Ya, kan Genghis Khan itu, Pak, kalau dia berperang, ya, kemudian kambing, domba habis. Apa yang dia lakukan, Pak? Dia bunuh lawan, ya. Kemudian ketika terbunuh dagingnya apa? Dimakan. Kalau nggak ada lawan, Pak, cari prajurit yang paling lemah, yang paling malas, yang paling lambat, dibunuh kemudian apa? Dimakan. Itu Genghis Khan tuh, Pak, tuh. Subhanallah. Kenapa? Karena Mongol itu Genghis Khan, Pak, pasukannya kebanyakan. Paham maksudnya, Pak? Emang dari dulu, Pak. Dari dulu itu Genghis Khan memang penduduknya udah banyak tuh, Pak. Belum maju nggak Bapak tuh. Ya, pasukannya kebanyakan dia, jadi susah ngasih makannya. Nah, yang telat-telat, yang lambat-lambat, Pak, dibunuh, Pak, kalau lapar. Kalau pasukan musuh nggak ada yang kalah, nggak ada yang meninggal. Dimakan oleh Genghis Khan, makan aja. Coba segitu. Kenapa? Iya, dimakan oleh Genghis Khan. Makanya kata Ibnu Taimiyah, andaikan daging orang boleh dimakan, saya makan dagingnya Genghis Khan. Saking apanya, Pak? Marahnya Ibnu Taimiyah. Nah, ulama yang hidup sejaman dengan Ibnu Taimiyah, seorang sufi besar, pengarang kitab Al-Hikam. Siapa namanya? Ibnu Athaillah, Abu Abdurrahman Muhammad bin Isa bin Ahmad bin Muhammad bin Isa, Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Nah, beliau ngambil jalur enggak begitu. Beliau pakai hadis Nabi yang lain. Akan datang satu fitnah. Orang yang duduk lebih baik ketimbang orang yang berdiri. Fitnah yang kemarin. Yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Ya, yang berjalan lebih baik ketimbang yang berlari. Yang diam lebih baik ketimbang yang berbicara. Kenapa? Berat melawan penguasa namanya Genghis Khan. Kalau Ibnu Taimiyah pakai hadis apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi'adi. Lihat kemungkaran, ubah. Saking ngerihnya lawan Genghis Khan, seorang sufi Ibnu Athaillah pakai hadis tadi. Yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri, yang jalan lebih baik ketimbang yang berlari. Pasif tuh, Pak. Jadi Imam Al-Bukhari lahir hidup dengan budaya Genghis Khan kayak gitu. Ya, makanya kan Imam Bukhari, Pak, ketika pulang dari mana itu? Dari Khurasan, ketika pulang dari Persia, diundang oleh Imam Muslim muridnya. Pulang ke Bukhara, Pak, karena dia ulama hebat, luar biasa. Bayangkan, datang ke Baghdad. Heran katanya, ada orang non-Arab katanya bikin Sahih Bukhari, Al-Jami'us Sahih. Dari 600.000 di filter jadi 7.240 katanya. Sanadnya semua sahih semua, sanadnya semua ittisal, bersambung. Dites sama ulama Baghdad, Pak.
Kok bisa non Arab lebih cerdas dari kami? Kan gitu. Ada sombong lah, ada ego. Dites Imam Bukhari. Kasih 100 hadis. Hadisnya diacak, Pak. Hadis ini dengan sanad yang bukan hadis ini. Imam Bukhari, ini hadisnya ini, sanadnya ini. Saya nggak kenal hadis ini. Hadis yang kedua, hadis ini sanadnya ini. Diacak, Pak. Saya nggak kenal. Sampai 100 hadis, Pak. Saya nggak kenal. Terus disebutkan hadis yang terakhir. Kata, nah saya tahunya cuma hadis yang terakhir. Matanya ini, sanadnya ini. Hadis yang pertama tadi, hadisnya itu, sanadnya bukan itu. Ini. Hadis yang kedua, matanya ini, sanadnya bukan itu, tapi ini. Coba, Pak. Diem langsung orang Arab. Kenapa Imam Bukhari punya kecerdasan yang luar biasa kayak gitu? Ibunya sejak balik sampai wafat nggak meninggalkan tahajud.